Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, pada kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-26, di mana hadis yang ke-26 ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Bahwa dalam setiap persendian dalam diri manusia ini terdapat potensi sedekah. Kulla yaumin, setiap hari. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, di mana matahari itu masih terbit dari ufuk timur. Dalam kata lain, bahwa dalam setiap hari manusia ini selama masih menghirup udara kesegaran, masih bisa menikmati kehidupan, dan masih melihat matahari bisa terbit dari ufuk timur, maka selama itu pula manusia ini mempunyai potensi sedekah yang luar biasa dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Kemudian apa saja sedekah yang dilakukan oleh persendian kita dalam setiap hari ini? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ta'dilu bainas naini shadaqatun. Berbuat adil di antara dua manusia itu adalah sedekah. Artinya, ketika kita telah berbuat adil di antara dua orang sesuai dengan potensi dan kapasitasnya, maka di situ kita telah bertindak adil, maka tindakan kita ini bernilai sedekah dari seluruh tubuh kita atau dari persendian tubuh kita. Kemudian yang kedua, Nabi mencontohkan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Ketika kita atau ketika manusia menolong seseorang di dalam kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, atau memberikan bantuan untuk menaiki kendaraannya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau mengangkat barang bawaannya, membantu mengangkat barang bawaannya, itu pun shadaqatun, itu pun bernilai sedekah. Dalam artian, ketika kita suka membantu, kita menolong orang lain, maka sesungguhnya pertolongan kita itu merupakan bernilai sedekah dari semua, dari badan kita, dari persendian tubuh kita. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kemudian yang ketiga, Nabi mencontohkan al kalimatu thayyibah, kalimat yang baik yang keluar atau terucap dari lisan kita, itu pun bernilai sedekah. Makanya kita harusnya mampu memanfaatkan lisan kita dengan baik, dengan mengucapkan yang baik, karena semua akan bernilai sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Bahkan setiap langkah yang kita lakukan untuk melaksanakan sholat, dalam setiap langkah kita, itu semua merupakan sedekah dari persendian dan tubuh kita. Wa tumitul adza minat tariq shadaqatun. Dan menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan orang lain dari jalan, itu pun juga sedekah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dari hadis ini harusnya kita bisa mengambil manfaat bahwa dalam hidup ini kita harus optimis. Jangan sampai terjadi sebaliknya, kita justru pesimis dengan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Sungguh tidak ada satupun apa yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan itu tiada bernilai bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu bernilai baik atau bernilai buruk. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam setiap hari, dalam setiap saat, tubuh kita ini senantiasa sangat berpotensi untuk bersedekah. Ketika tubuh kita berpotensi untuk bersedekah, maka sangat berpotensi pula untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita mempunyai banyak pahala di hadapan Allah, sangat berpotensi kita akan dicintai, dikasihi, disayangi, bahkan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini jelas sekali memberikan contoh kepada kita. Betapa tanpa kita sadar setiap hari kadang kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu pun bernilai sedekah yang luar biasa. Selain berzikir untuk menenteramkan hati, selain berzikir untuk menanamkan rasa iman di dalam hati, maka sungguh tindakan kita itu bernilai sedekah yang berpahala menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun tanpa kita sadari setiap hari kita melangkah menuju musholla, melangkah menuju masjid, maka ternyata dalam setiap langkah kita itu bernilai sedekah di hadapan Allah. Entah berapa kali kita juga menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Apakah itu batu, kerikil, atau bahkan duri, dan lain-lain. Semua itu bernilai sedekah di hadapan Allah. Terlebih ketika kita juga sering membantu, menolong sesama keluarga, sesama tetangga, sesama masyarakat, betapa itu sering kita lakukan, maka semuanya itu bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, itulah sekelumit arti dan penjelasan dari hadis yang ke-26 ini. Selanjutnya kita memasuki hadis yang ke-27, di mana baginda Rasul, di mana hadis yang ke-27 ini diceritakan dari Anin Nawas bin Sam'an. Diceritakan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti atau indahnya budi pekerti. Wal ismu maka maha kafi nafsik, dan ini kebalikannya. Dan dosa itu adalah sesuatu yang dapat meresahkan jiwamu. Wa karihta ayyattali alaihin nas, dan engkau sangat benci jika dosa ini diketahui oleh manusia atau orang lain. Kemudian wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala an, beliau juga menceritakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu hari kami mendatangi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan beliau, maka baginda Nabi bersabda, "Jita tas'alu anil birri?" Apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Maka Wabisah bin Ma'bad ini menjawab, "Na'am, iya ya Rasul." Qala, maka baginda Nabi kemudian memberikan penjelasan, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Karena sesungguhnya manusia itu tahu tentang kebaikan dan keburukan. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa ini tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, begitupun hati menjadi tenang. Tetapi sebaliknya, wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri, dan keburukan atau dosa itu sesuatu yang telah meresahkan jiwa, wa taraddada fis sadri, dan selalu membuat bimbang di dalam dada. Wa in abtakan nas wa abtauka, walaupun manusia berulang kali memberi fatwa padamu. Hadis ini disebutkan dengan hadisun hasan. Hadis hasan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi juga dengan sanad yang hasan. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam hidup ini kita memang selalu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu pilihan baik atau buruk. Dan disampaikan oleh baginda Nabi, apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah indahnya budi pekerti. Dalam hal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud indahnya budi pekerti itu bukan hanya atau tidak terbatas kepada
budi pekerti kita, pergaulan kita sesama manusia. Tetapi begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasulnya, dengan para pemimpin-pemimpin kita. Itu dah husnul khuluq. Ketika kita mampu taat kepada Allah, kita melaksanakan kewajibannya, kita juga mematuhi perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya, itu pun merupakan husnul khuluq. Terlebih sebagaimana kita pahami secara umum, kita dapat berkolaborasi, kita dapat bergaul, kita dapat berteman dengan semua yang ada di sekitar kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang khudu', dengan cara yang saling menghormati, saling menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Itulah kebaikan. Dan sebaliknya, keburukan itu atau langsung disebut dengan dosa adalah mahaka fin nafsi, yaitu sesuatu yang membuat hati ini menjadi resah. Karena sudah barang tentu, andai ditanya pun kepada mereka-mereka yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk berlaku baik, maka sungguh setiap mereka melakukan kesalahan, setiap mereka melakukan dosa, maka jangan ditanya, apakah hatimu resah? Jawabannya sudah jelas, pasti dia resah. Apakah ia resah karena telah melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah? Atau ia resah karena telah mengganggu orang lain? Maka sungguh di dalam hatinya ada keresahan. Dan salah satu contoh apakah itu baik atau buruk, atau salah satu contoh bahwa itu suatu perbuatan buruk atau sesuatu perbuatan dosa, itu ayyattali alaihi nas, bahwa ketika perbuatannya ini diketahui oleh orang lain, maka dia akan benci jika perbuatannya ini diketahui orang lain. Berarti perbuatan itu adalah perbuatan dosa atau perbuatan buruk. Hal ini juga diperkuat kalau tadi diceritakan oleh Nawas bin Sam'an, diceritakan pula oleh Wabisa bin Ma'bad dengan arti yang hampir sama atau bahkan sama. Sehingga dalam ceritanya Wabisa bin Ma'bad ini datang kepada Rasulullah. Kemudian beliau oleh Rasulullah diketahui, apakah kamu akan bertanya tentang kebaikan? Dijawab oleh Wabisa, iya ya Rasul. Maka baginda Nabi langsung menyampaikan, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Kenapa Nabi mengatakan istafti qalbak? Karena di dalam hatimu ini akan merasakan tentang ketenangan dan kenikmatan, sekaligus akan merasakan tentang kebimbangan dan keresahan. Oleh karenanya istafti qalbak, tanyalah pada hatimu. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu albirru matma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalbu. Karena setiap kebaikan itu akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan ketentraman di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Contoh kecil, ketika kita dapat melaksanakan sholat, ketika kita dapat bersedekah membantu orang lain, membantu fakir miskin atau anak yatim, maka tentu setelah kita melaksanakan itu akan ada efek kebahagiaan, ada efek ketenangan dalam diri, dalam tubuh dan hati manusia. Asal yang kita lakukan itu juga berasal dari sesuatu yang halal. Tetapi sebaliknya, wal ismu mahaka fi nafsi wa mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Bahwa keburukan atau kejelekan itu akan selalu membuat hati ini resah, akan membuat jiwa ini gundah dan jauh dari ketenangan dan ketentraman. Sebaliknya, ia ada pada dalam keresahan dan kebimbangan. Oleh karenanya, para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, maka jelaslah apa yang disampaikan oleh Nabi. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Insya Allah, ketika hati ini ditanya dengan yang sebenarnya, hati ini akan menjawab, ini baik, ini buruk. Namun demikian, mudah-mudahan hati ini dapat selalu mengantarkan kepada kita semua untuk menjauhi keburukan, sekaligus kita lebih menyukai dan melaksanakan suatu kebaikan agar kita menjadi manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.